Terima kasih Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di ICT Level Up Club. Aduh, saya jadi kayak racing gitu ya. Karena mohon maaf ini saya sambil di kereta. Sebentar lagi saya sampai gitu. Tenang aja, nanti akan sinyalnya akan bagus lagi. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol seru gitu bareng Pak Emil Atmajaya. Selamat malam Pak Emil. Senyumnya Malam. udah ceria banget. Pak Emil tuh sangat well prepared gitu ya aku ya tanya karena dari siang tuh kita udah ngobrol gimana sistemnya kayak gitu. Oke, so kita malam hari ini kita akan ngobrol the power of emotion on enabler high performing team gitu. Oke, boleh nggak Pak dijelasin sedikit kenapa kok kita bakal bahas ini, tapi sebelum itu boleh ya dijelasin tentang gitu. Spill dikit tentang Pak Emil, baru menjelaskan tentang. Devin ke mute. Sorry, yes, saya yang putus-putus apa Devin yang atas? Devin, Oh, Devin Devin, Devin. putus-putus. Tapi Oke. Devin ke mute tuh. Oh, Devin ke mute. Oh ya, sekarang udah jelas kan? Jelas-jelas. Oke, Iya, jadi tadi saya kalau boleh saya dijelaskan tentang Pak Emil sedikit gitu dan kenapa kok mengambil tema pada malam hari ini tuh kenapa untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di community ini. iya, terima kasih Mbak Devin. Oke, salam kenal semuanya. Sini ada, wah, Bro Juanda, ada Pak Indra, ada Pak Arifin, ada Bu Feni ya, ada Pak Ya, salam Arjo, kenal, Pak. halo, ada Pak Ranza sama, oh ini ada Bro Kenli teman saya. Thank you. Kalau boleh on cam biar saya bisa ngobrol sama teman-teman. Biar saya bisa lebih lebih mengenal lagi wajahnya. Thank you banget. Ya, salam kenal semuanya. Kalau ya siapa Emil, saya sudah hampir 20 tahun di dunia people development. Ya, saya sudah dulu belajar banyak macam-macam keilmuan dari neuroscience, NLP, NAC, belajar juga hipnoterapi. Akhirnya merasa bahwa kok kayak ada something missing gitu ya. Akhirnya saya belajar ilmu coaching juga, saya dari ICF. Itu ujung-ujungnya karena saya merasa bahwa emosi saya tidak terkendali, saya dulu orangnya sangat pemarah, gampang burst emosinya, sampai keluarga saya juga kena impact-nya, sampai anak saya yang pertama juga kena impact-nya. Nah, beruntung banget saya ketemu satu dokter ya di bidang emosi. Ya, beliau adalah Dr. Granville de Souza dari Singapura. Saya ketemu beliau, saya belajar sama beliau tentang emosi, dan akhirnya saya ngerasa bahwa, loh, kok keluarga saya berubah ya? Kok anak saya juga lebih baik ya? Hidup saya juga lebih baik. Itu yang saya rasakan kenapa saya ngambil materi EQ awalnya. Karena buat keluarga pun, buat pribadi, pengembangan pribadi luar biasa, buat keluarga juga luar biasa, dan impact-nya ke bisnis pun juga luar biasa. Nah, kalau topik kenapa saya bilang hari ini, karena kan ini baru lewat pandemi ya gitu ya. Dan ini lagi banyak masalah recovery-recovery yang tadinya pikirnya adalah orang pengennya setelah pandemi ini bisa semua booming, semua glooming gitu ya. Tapi ternyata kok banyak yang stuck. Kondisi politik juga nggak stabil, tadi hari masih pada demo gitu kan. Nah, pikirnya lagi nih, gimana caranya saya bisa membuat diri saya dan tim saya punya high performance supaya dengan kondisi apapun yang ada tetap bisa melewati krisis dengan baik. Nah, gitu sih sebenarnya Bu Devin. Oke, biasanya kalau kayak apa ya, bukan marah atau emosi gitu biasanya punya ekspektasi yang tinggi gitu ya Pak mungkin ya, atau mungkin punya untuk kayak semua harus dilakukan perfect kayak gitu mungkin. Salah satunya iya, di setiap tipe gitu ya, setiap perubahan. Di setiap perubahan itu pasti akan ada emosi bermain di sana. Ada nggak nyaman, ada rasa kok harusnya kan begini gitu ya. Harusnya itu udah kalau ada kata harusnya itu udah jadi bahaya sebenarnya. Harusnya begini nih, harusnya begitu nih. Harusnya menurut siapa gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa navigate our emotion, akhirnya jadi bermasalah. Dan serunya lagi adalah yang saya pelajari, Mbak Devin, 90% keputusan dibuat based on our emotion. Jadi kebayang nggak kalau kita nggak cerdas secara emosi, dan kita sebagai pemimpin perusahaan, berapa banyak keputusan yang kita buat jadi salah.
Itu menarik. Benar, benar, benar. Sangat menarik banget. Ini sangat penting banget sih untuk Bapak Ibu kan, apalagi Bapak Ibu yang seorang bisnis owner atau Bapak Ibu yang udah mulai besar punya anak buah udah juga banyak kayak gitu dan harus menata banyak hal, memutuskan banyak hal, terus tiba-tiba banyak emosi yang tercampur aduk kayak gitu. Nah, harus mendengarkan banget tips dari Pak Emil ini, nanti terus boleh tanya, terus kok bisa ya Pak Emil dulunya suka marah-marah sekarang senyum ceria kayak gini, saya juga nggak percaya. Gitu. Mungkin oke, nanti monggo kayaknya langsung aja Pak Emil boleh dimulai presentasinya gitu ya. Oke, terima kasih, David. Iya, kalau bilang betul nggak sih emosi saya dulu kayak gitu? Oh, istri saya saksinya. Dari masih masih pacaran sampai anak saya kalau long story short lah ya, kenapa saya juga tergerak untuk sharing EQ. Ya, saya juga akhirnya jadi punya satu perusahaan nama EQ World Indonesia. Eh, ini yang bener impact buat diri saya adalah karena anak saya yang pertama. Dulu saya nggak pernah belajar EQ, saya nggak tahu EQ seperti apa. Anak saya yang pertama itu pernah saya bentak, pernah saya pukul, pernah saya macam-macam lah. Sampai kalau saya ngomong kencang dikit dia ngeglitch, dia ketakutan. Saya buka pintu kencang dikit dia ketakutan. Sampai satu titik saya sadar hal itu, kok nih anak foto nggak pernah senyum ya. Kok ini anak kok kayaknya depresi banget ya. Akhirnya saya belajar EQ, pulang dari sana setahun saya di terapi, saya belajar di coaching dan saya juga terapi emosi. Anak saya jauh lebih baik. Saya juga jauh lebih baik. Marah dulu itu pintu rumah pecah satu, ya. Setir mobil dari kayu pernah pecah juga. Saya marah karena macet. Udah itu apa lagi ya? Mobil orang, ya beberapa mobil orang bonyok sama saya. Itu dulu Emil yang lama seperti itu. Sampai sekarang marahnya saya nggak pernah mukul, nggak pernah bentak sampai kencang gitu nggak pernah. Itu udah hampir berapa tahun ya? More than 6 years. Udah nggak pernah bentak orang, nggak pernah maki orang, nggak pernah sampai burst emosinya, hampir nggak pernah. Nah, ini kenapa saya melihat bahwa ini penting dan hidup saya jauh lebih bahagia, lebih tenang. Khususnya lagi pandemi ya. Lagi pandemi itu serunya adalah saat kita lagi di lockdown, kita nggak tahu mesti ngapain, emosi sangat bermain di sana. Ada cemas, takut, khawatir, tegang, macam-macam di sana. Dan serunya lagi adalah, tadi saya bilang, 90% keputusan dibuat based on our emotion. Kalau kita nggak cerdas secara emosi, gimana bisa buat keputusan yang benar, yang tepat. Apa sih emosi itu? Nah, boleh saya share slide ya, Mbak Devin ya? Monggo, Coba. monggo, silakan. Ya, lihat ini ya. Oke, jelas tinggal di present. Oke, oh, Iya. Ini sedikit nanti kalau misalkan mau tanya trik and tipsnya silakan tanya aja ya. Ini saya sekilas apa sih EQ gitu ya. Karena banyak orang masih belum tahu EQ. Ini adalah tim kami dari global, kita adalah EQ World dan head office Singapura. Ditemukan oleh Dr. Grenville de Souza. Beliau sudah hampir 25 tahun di dunia emosi ya. Jadi ini adalah gurunya saya. EQ World sendiri sudah ada di Indonesia. Kami cabang pertama dari EQ World. Ini adalah partner saya Andri Benardi dan saya Emil Jaya yang memiliki EQ World Indonesia. Dan kita juga baru buka cabang di Amerika. Ini gara-gara pandemi juga. Gara-gara pandemi malah kita buka cabang di Amerika, buka cabang di Dubai. Terakhir kita cabang di India. Ya, di Jepang juga sudah ada. Nah, head office Singapura. Ini adalah EQ World. Jadi brand-nya sudah cukup established. Nah, ini sedikit sharing-sharing aja ya. Apa sih EQ itu? Kalau ngomong EQ itu teori atau trademark atau kata-kata emotional intelligence atau kecerdasan emosi ditemukan pertama kali tahun 70. Ya, kalau mungkin teman-teman yang kenal orang berbeda, sebenarnya literasi emotional intelligence itu ditemukan oleh 3 manusia ini. Ya, Peter Salovey itu adalah dekan dari Yale University psikologi. John Mayer adalah profesor psikologi di New Hampshire.
Nah, ini dua manusia ini yang menemukan namanya adalah emotional intelligence. Menjadi EQ, quotient, itu karena ada Reuven Baron. Itu dia yang menemukan alat tesnya. Bagaimana kita bisa mengukur emosi seseorang. Nah, ini si Reuven Baron. Tiga manusia ini sayangnya karena mereka peneliti nggak bisa jualan gitu kan. Nah, akhirnya yang jualan adalah manusia ini. Ini teman-teman yang semua kenal, ya, Daniel Goleman. Oh, the father of EQ. No, dia bukan dia salah satu lah, tapi dibilang founding father tidak, karena manusia ini belajar dari tiga manusia yang tadi, akhirnya dia bikin buku, masuk majalah Times, What's Your EQ? Nah, buku pertamanya adalah Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Nah, di buku ini terus gini loh, saya juga cukup menarik ya. Kalau memang kecerdasan intelektual sangat penting, kenapa orang yang high IQ banyak yang nggak sukses juga? Kan itu pertanyaannya. This the question. Kenapa kalau orang yang cerdas pun, orang yang secara intelektual sangat cerdas, tapi banyak yang gagal dalam hidupnya. Banyak yang fail dalam hidupnya. Nah, itu ditemukan bahwa ternyata ada kecerdasan, namanya adalah kecerdasan emosi, yang berperan sangat penting dalam hidup manusia. Ini sangat menarik sekali. Ini manusianya, ya Daniel Goleman, bukunya boleh dibeli, silakan aja, di bestseller juga di media. Nah, jadi setelah saya pribadi pun sudah hampir 8 tahun menggeluti emotional intelligence, saya melihat bahwa impact dalam bisnis itu ada 9 ini yang sangat terlihat sekali. Ya, karena kalau kita punya ini, punya 9 kemampuan ini, kita punya competitive advantage dalam mengelola tim, mengelola perusahaan, dan juga mengelola klien. Ya, ada greater empathy for others, better social relationship, increase productivity, more positive behaviors, enhance communication. Ini lucu kalau ngomong komunikasi. Dari kita TK sampai hari ini, gitu ya. Di setiap seminar-seminar pun diajarkan tentang effective communication. Tapi sampai hari ini pun tetap masih ada namanya miscommunication. Gitu kan? Nah, ini ada lainnya, ternyata ada emosi di sana. Kenapa? Tetap kita belajar setelah intelektualnya how to communicate, tetap aja ada miscommunication. Gitu kan? Nah, ada positif bottom line impact, ada apa? Ada less negative behaviors, clear vision, sama teamwork and charisma. So ini adalah impact on business. So kita punya competitive advantage, keunggulan bersaing karena kita memiliki hal ini. Jika kita mempelajari emotional intelligence. Nah, next. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau kita jenjang karir semakin tinggi, itu people skill lebih dibutuhkan. Kalau kita line staff, kita hanya butuh technical skill, karena hanya saya dan pekerjaan saya. So, people skill-nya nggak perlu terlalu banyak. Tapi technical skill-nya harus sangat besar sekali. Masuk ke naik level lah, supervisor. Sudah punya tim di bawahnya. Kita harus tahu bagaimana menavigasi mereka. Kita harus bisa punya bagaimana cara berbicara dengan mereka. Bagaimana saya mendevelop tim saya. Ini sudah harus ada people skill-nya. Nah, people skill biasanya adalah bicara EQ. Semakin tinggi karir kita, semakin tinggi jabatan kita dalam organisasi, kita butuh people skill lebih banyak. Nah, kebayang nggak kalau hari ini kita hanya belajar intelektual, skill, hard skill, ya. Tapi kita sangat jarang sekali kita belajar tentang emosi. Itu juga menarik, EQ appears key of this competitive advantage. EQ skill itu efeknya ke mood. Nah, ini menarik ya, karena banyak orang bilang gini kan, aduh saya mah gimana ya, saya kerja itu tergantung mood deh, kalau mood saya bagus ya kerjanya optimal, mood saya nggak bagus saya kerja nggak optimal. Jadi kalau kita belajar EQ, mood kita akan menjadi sangat jauh lebih baik dan jauh lebih profesional. Nah, dan ini akan membuat kita satisfaction kita juga cukup tinggi. Oke, saya profesional, saya bekerja dengan baik dalam perusahaan, saya juga bangun tim dengan baik, dan kalau untuk perusahaan sendiri, ini sangat menarik sekali ya. Retention dan performance-nya akan jadi jauh lebih baik. Kok bisa gitu sih? Nah, karena definisi dari emotional intelligence itu adalah banyak orang bilang gini, oh EQ itu orangnya harus sabar ya.
oh IQ itu orangnya hanya menggunakan perasaan. Ternyata tidak. IQ ini kita bicara tentang cara efektif menggunakan pikiran dan perasaan untuk dapat membuat keputusan dengan tepat di waktu, tempat, alasan yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Sekali lagi ya. So, apa sih emotional intelligence itu? Apa sih itu cerdas emosi? Kita menggunakan pikiran dan perasaan kita secara efektif untuk dapat membuat keputusan dengan tepat di waktu, tempat, alasan, dan untuk orang yang tepat. Seringkali kita, ini menarik buat saya, kita punya keputusan yang tepat, tapi di deliver di tempat atau waktu yang salah. Atau mungkin orangnya belum siap. Keputusan yang tepat jadi salah loh. Bener nggak sih? Ini saya kayak ngomong sendiri, boleh dicat nggak sih? Bener nggak ya? Coba ada yang mau komplain mungkin. Gimana Bapak Ibu boleh dikasih reaction kayak gitu. Bener nggak sih? Sekali kita gitu kan, udah punya keputusan yang tepat banget nih. It's a great decision, bagus banget keputusannya, tapi di delivernya di waktu atau tempat yang salah, atau mungkin orangnya juga nggak siap. Akhirnya keputusan yang bagus tadi jadi salah loh. Nah, kita EQ belajar menggunakan pikiran dan perasaan. Ya, jadi bukan hanya perasaan doang, tapi juga ada pikirannya. Oh, ada chat, saya udah berkelong lihat chat. Kalau kata Pak ada banyak pialang saham yang emosian. Itu sama Wah, salah strategi. woi betul banget tuh, baik untuk benar. Ya, kadang kita gitu, hal yang benar pun, tapi di deliver di waktu dan tempat yang salah, jadi salah loh. Seringkali kita gitu kan, kita tahu nih mau negur karyawan, tapi negurnya di tempat yang salah, jadi salah akhirnya. Di waktunya salah, salah juga. Orangnya juga belum siap, salah juga akhirnya. Jadi kita mesti ngapain sih? IQ belajar apa sih? Nah, kita belajar IQ itu belajar ini. Belajar bagaimana kita menggunakan pikiran dan perasaan kita. Itu intinya sebenarnya. Ya, bener banget. Kalau saham, yes, satunya bagaimana kita menentukan saham ya, daripada emosian gitu ya. Jadi loss banyak gitu. Nah, so EQ itu bukan berarti being soft and accommodating, orang yang sabar gitu ya. Oh, orang yang belajar EQ nggak pernah marah, orangnya tenang banget, sabar banget. Ini kayak Pak senyum terus. Oh, belum tahu saya marah, gitu ya. Jadi pernah nggak sih saya marah? Pernah, cuman marahnya saya berbeda. Dulu marahnya saya bisa nonjok tembok, gitu ya, bisa balikin meja, bisa lempar barang. Sekarang saya marah ya saya paling ya suara kenceng dikit tapi nggak gebentak orang. Dulu bisa maki-maki, bisa bentak-bentak orang, bisa keluar sumpah serapah. Saya udah nggak pernah lagi seperti itu. Bisa nggak marah? Bisa nggak nangis? Bisa. Tapi cara marah, cara nangisnya beda. Emang diajarin cara marah, bukan diajarin. Saat kita tahu emosi kita seperti apa, marahnya kita bukan ngamuk. Nah, tanda caranya ya. Nah, wearing your heart on your sleeve. Orangnya yang terbuka, semua dibuka semua, ya jeroan pun dikeluarin semua gitu ya. Ya, saya emang orang yang lagi susah, lagi ribet banget nih. Pokoknya semua itu artinya jeroan hatinya, keluh kesah hatinya, semua curhatnya dikasih semua ke orang. Itu berarti yang high EQ. Enggak juga, enggak begitu juga. Ya. Dan yang juga adalah terakhir suppressing and controlling difficult emotion. Orang yang high EQ bukan mensuppress, bukan menahan emosi, dan juga bukan mengkontrol emosi yang sulit. Tapi kita menavigasi. Bedanya apa? Kalau kontrol, suppress, kita tahan. Navigate, we using our thinking. Kita menggunakan pikiran kita untuk dapat menavigasi emosi kita. Nah, ini yang berbeda, teman-teman. Ya, so orang yang high IQ itu berarti nggak bisa marah, ya, nggak bisa jengkel, nggak bisa nangis, bukan. Ya, kita jadi kayak robot tuh akhirnya. Terus bukan orang yang semua apa adanya juga bukan, dan juga orang yang menahan emosinya juga bukan. So IQ itu apa? Tadi menggunakan pikiran dan perasaan secara efektif. Ya. Nah, so di dalam IQ kita belajar apa ya sih? Kita akan belajar ini. Ini adalah 9 competencies dari IQ World Indonesia. Ya, core-nya adalah purpose. Apa itu purpose? Kalau ngomong
tujuan jangka panjang, yes, purpose in life. Berapa banyak orang nggak paham tentang purpose in life. So, saya lebih kecilkan lagi intention atau niatnya deh. Kita kerja, pasti ada niatnya. Kita berusaha, pasti ada niatnya. Kita lakukan segala hal, pasti ada intensi atau niatnya. Itu pasti ada, nggak ada. So, itu paling gampangnya. Crafting the purpose itu dulu aja. Sambil kita melihat purpose in life. Ya, tapi kita bisa lihat purpose saya apa sih nih, maunya nih, mau kemana sih larinya ya. Nah, kalau kita udah punya purpose, itu yang merah tadi itu, yang di lingkaran yang kedua, warna merah, itu adalah bagaimana kita berhubungan sama diri sendiri, intrapersonal skill. Consciousness, kita bicara, kita sadar penuh dengan apa yang saya rasakan. Saya tahu emosi saya tahu pikiran saya tahu kondisi jika saya lakukan hal ini, kondisi lingkungan saya akan seperti apa. That's consciousness. Sadar. Bahasa gampangnya self-awareness. Nah, setelah kita tahu emosinya apa, kita baru masuk ke namanya emotional management. Bagaimana kita menavigasi atau manage emosi kita. Semua ada teorinya, semua ada tools-nya, ada alat-alatnya semua. Setelah kita bisa menavigasi emosi kita masuk ke optimism. Bagaimana kita selalu optimis dalam segala hal. Bukan menjadi toxic positivity, bukan. Tapi bagaimana kita tetap jadi seorang yang optimis, kita bisa jadi orang-orang yang proaktif, dan orang-orang yang bisa membuat keputusan lebih bijak. That's optimism. Dan kita punya efikasi diri yang sangat tinggi. Arti kata, saya bisa mencapai apapun yang saya inginkan. Ada cara-caranya. Bagaimana manage waktu saya, bagaimana memanage prioritas saya, itu juga di efikasi diri atau self-effication. Nah, ini adalah yang bagaimana kita berbicara namanya intrapersonal skill. Baru kita masuk ke yang abu-abu tuh. Itu namanya interpersonal skill. Bagaimana kita punya trust. Ya, trust itu ada 3 elemen. Saya percaya orang lain, orang percaya saya, ya, dan seberapa cepat sih saya bisa membuat orang percaya sama saya. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang kedua itu adalah influence. Bagaimana saya bisa menginfluence orang lain, dan ada connection. How to build connection dengan lebih baik. Dan yang serunya adalah empathy. Ya, bagaimana saya punya rasa empati sama orang lain. Oke, ini adalah the 9 competencies dari emotional intelligence atau EQ, ada EQ World ya. Oke. Ini serunya. Saya mau bahas sedikit tentang ini. Ya, setelah itu kita akan tanya jawab ya. Waktu saya masih banyak kan? Ini menarik. Sih ya. Karena kondisi sekarang lagi banyak orang stres gitu kan, makanya mental health lagi di-boomingin banget gitu ya. So many people lagi highly stress dengan kerjaan, dengan finansial, dengan politik dan sebagainya. Stress respon yang benar adalah yang seperti ini, yang teman-teman lihat di handphone atau di laptop. Ya. Itu ada normal level, ada trigger, ada ancaman, ada trigger yang memicu diri kita. Dia sudah siap tuh. Brain and body prepare for action. So dia udah siap, kortisol ya udah mulai naik, ada alarm di atas. Apa tuh alarm? Alarm itu sebenarnya setiap emosi yang kita rasakan ada namanya our body always whispering before it shout. Jadi tubuh signal tubuhnya itu alarm sebenarnya. Kalau kita marah, tangan mengepal tanpa kita sadari. Sekarang PR-nya nih sedikit ilmu aja ya. Disadari aja jika ada emosi yang muncul, tubuhnya bereaksi seperti apa. Banyak orang nggak sadar. Lagi marah, mata menajam, rahang mengeras, tangan mengepal, jantung berdebar. Itu alarm baru. Nah, kalau kita nggak sadari, ya biochemical change give the energy. Kortisolnya masuk, energi naik, energinya keluar semua. Dia itu ada cuma 3, ada fight, flight, atau freeze. Dia fight, dia sikat masalahnya, atau dia udahlah nggak mau pusing, dia lari dari masalah, atau dia bengong, diem, ketakutan. Nah, setelah itu turun, udah burst, udah keluar emosinya, dia turun ke bawah sampai melewati normal level, exhaustion, energy stores use up, ya, baru dia tenang kembali, dia naik kembali.
ini adalah stress response yang benar. Jadi ada trigger, dia meledak dulu emosinya, keluar emosinya, dia lelah, dia nafas dulu, tenang, capek, baru dia naik ke atas lagi supaya dia bisa masuk kembali ke normal level. Masalahnya, stres itu nggak kayak gini. Ini normal level, ini stress response yang benar. Tapi masalahnya, kita tuh stres nggak gini. Kita itu stres kayak begini nih. Ini stres kita kayak begini. Belum turun sampai normal level, naik terus gitu kan. Bangun pagi telat, wah kaget, stres gitu ya. Tiba-tiba telepon bunyi, ada masalah. Nggak taunya di kantor ada masalah, harus buru-buru. Keluar rumah macet. So, stress level kita belum turun sampai ke normal level, dia naik terus. Ini yang terjadi, yang sering kali terjadi. Udah stresnya muncak sampai luar biasa, hasilnya kita punya new stress level yang tidak kita sadari. Ada nggak teman-teman yang pernah dengar gini, uh, orang nggak bisa tidur, terus tiba-tiba orang kayaknya cepat lelah, terus juga simptomnya itu adalah orangnya gampang sakit, nada yang selalu tinggi, kayak gitu kan? Enggak, gue nggak stres. Tapi katanya, kenapa lu? Enggak apa-apa kok. Nadanya high tone. Nah, ini tanda-tanda bahwa orang ini sudah ada di new stress level yang tanpa disadari. Oke, kalau seringkali ada HRD nanya gini, apakah Bapak atau Ibu bisa kerja dalam tekanan? Oh, bisa. Sekali lagi, tidak ada manusia bisa bekerja dalam tekanan. Ya, sekali lagi, tidak ada manusia yang bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi orang ini tahu bagaimana menavigasi tekanan atau pressure tadi. Nah, itu dia. Kalau gitu udah sampai levelnya gimana? Berarti stres butuh nggak? Tadi, tidak ada manusia yang bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi orang-orang yang bisa bekerja di bawah tekanan, bukan karena ditekan dia bekerja, nggak bisa. Tapi dia itu bisa menavigasi tekanan tadi menjadi energi buat dia. Apa buktinya? Nah, ini dia. Ini kurva yang sangat bagus banget. Jadi, stres itu dibutuhkan, Bapak Ibu. Jangan bilang, waduh, saya stres, saya nggak mau stres. Jangan. Stres itu dibutuhkan. Gimana cara kita bisa peak performance? Kita harus ada stres. Ini penelitiannya. Kalau kita nggak ada stres, stres yang rendah sekali, kita bosan, bored. Stresnya naik, mulai ada challenge, tantangan, ada excitement di sana, ada, wow, seru nih. Semakin tinggi, dia masuk ke peak performance. Tapi begitu terlalu tinggi stresnya, dia mulai tiba-tiba timbul kecemasan. Wah, udah mulai stresnya berlebih nih. Overwhelmed, burnout dibilang ya. So, ini yang kita butuhkan. So, tugasnya kita as leader, sebagai pemimpin, owner perusahaan, adalah menavigasi, mengontrol stres level kita. Kita sadar diri, self-aware. Saya ini stresnya di level apa ya? Dari mana ya stres saya ya? So, kita bisa navigasi atau mengontrol stres level kita, dan kita juga tahu stres level timnya kita. Kerjaan leader adalah menavigasi atau mengontrol stres level diri dan timnya untuk tetap bisa masuk dalam peak performance. Ini adalah salah satu kurvanya. Nah, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak sebelum saya kasih slide terakhir? Kayaknya udah banyak sih Pak di kolom komentar itu. Luar biasa. Bu Feni, apa yang men-trigger Pak Emil dulu marah dengan sekarang marah? Sama sih Bu, yang trigger. Saya itu orangnya high standard, ya. Saya orangnya perfeksionis, gitu. Pokoknya tadi kalau Bu Devin tanya, Pak Emil nggak prepare? Ya, begitulah saya. Jadi, saya ada high standard, a bit perfeksionis, cuman sudah disadari bagaimana supaya bisa tetap udah mil ya, jangan terlalu dibebanin gitu ya. Trigger sama triggernya, cuman cara marahnya beda. Dan tadi sih nggak marah sih. Tadi happy sih. Bu Devin orangnya sabar banget soalnya. Oh, enggak. Ini itu saya meniru ini sih Pak. Kalau kayaknya saya lebih
menekan menekan emosi kayaknya. gitu ya. Jadi gitu sih kalau ya emang saya tipe gitu. Jadi kalau yang gampang yang membuat saya marah apa sih? Saya kalau kalau udah janji misalkan janji jam berapa gitu ya. Karena kebetulan saya pernah cukup lama di Jepang, didikan Jepang juga, orang tua saya juga didikan Jepang juga. Jadi kalau orang Jepang itu tuh kalau waktu itu udah kayak luar biasa banget dah. Kalau bisa nggak bukan kalau bisa, nggak boleh telat. Datang itu harus 15 sampai 30 menit sebelum janji gitu kan. Jadi kalau udah telat tuh wah, emosi naik tuh. Tapi sekarang udah jauh lebih baik. Nah, ini ada bukan lagi, ada seorang pengusaha terkenal Indo yang bilang kalau jam 11 batas dia buat keputusan. Apakah jam juga pengaruh dan tiap orang beda dalam jam dalam keputusannya? Beda sih, Bu. Saya juga kenal pengusaha Indonesia yang sangat luar biasa. Kebetulan cukup kenal. Saya rasa mungkin masuk 20 besar orang terkaya di Indonesia. Orang ini meeting makin pagi makin hot, Bu. Makin jam 3 pagi gitu ya, wah makin luar biasa dia. Jadi kayaknya enggak gitu juga. Yang penting tetap pikiran sama perasaannya connect. Pak Arjo, untuk orang yang punya kuasa, uang, jaringan, pertemanan, tapi hobi marah-marah, terkadang merasa tidak bersalah karena sekalipun jahat terhadap orang lain, kita orang lain ini karyawan bawahan dan expendable dan tidak akan mengganggu posisinya. Pertanyaannya adalah apakah kepemilikan IQ yang tinggi untuk orang kuasa ini masih relevan? Sangat relevan, Pak. Ya, dia kalau tadi Bapak di atas itu punya kuasa, punya uang, punya jaringan, tapi hobi marah, karena masih tidak bersalah, itu menandakan IQ-nya kurang baik, Pak. Ya. Mengenai tidak bisa bekerja under pressure, mungkin tergantung level pressure-nya ya. Kalau tentu masih bisa, tapi kalau udah terlalu besar, maka akan shutdown. Setuju banget, Pak. Jadi tadi yang ada kurvanya tadi, justru tugas kita adalah menavigasi pressure-nya. Dan sekali lagi sebenarnya emang tidak ada manusia yang bisa bekerja di bawah tekanan, Pak. Tapi kalau orang ini bisa menavigasi tekanannya, dia tahu ditekan itu seberapa tekanan itu dinavigasi sama dia itu akan jauh lebih aman. Ya, Eh, itu. tapi saya boleh nggak Pak sambil tanya, apakah ini juga beda dengan persona ya Pak ya berarti ya? Kayak seakan-akan kita memakai topeng gitu loh. Berarti beda dengan hal itu juga kan? Oh beda. Walaupun memang di EQ nanti di materi di modul consciousness kita punya 9 modul ya, tadi kan dari saya lihat ya. Di modul consciousness kita belajar tentang persona. Karena sekali lagi kita itu di guru saya bilang gini, saya juga dulunya manusia yang selalu apa adanya dan saya bangga dengan hal itu. Wah, saya mau orangnya apa adanya. Oh, tenang aja. Akhirnya malah ini percaya nggak percaya, orang yang terlalu apa adanya nggak punya banyak teman, Bu. Betul nggak? Karena Iya terlalu sih, apa adanya. betul, betul, Nah, betul. Nggak bisa melihat situasi sih, lebih kepada mungkin. basic itu dia. Di nggak bisa. So kita harus tahu cara. Tadi sama akhirnya ujungnya. Kita tetap walaupun ini diri kita, sang deh, mungkin nggak sih kalau kita terlalu apa adanya, kita kemana-mana telanjang, kan nggak mungkin. Tetap ada sehelai kain di baju di tubuh kita, nggak mungkin gitu loh. So tetap ada yang kita tutupin dong. Sama hal dengan emosi juga sama. Bukan hanya tubuh doang, emosi pun sama. Nggak perlu semua diumbar, nggak perlu, nggak penting. Itu Bu. Oke, keren, keren. Ada lagi nggak ini Pak, presentasi masih dilanjut atau langsung buka tanya jawab apa gimana nih? Soalnya kalau Bapak buka tanya jawab nih, sekali tanya jawab langsung muncul-muncul terus tuh kan. Pak Arjo masih bertanya lagi. Ini masih ada PPT-nya atau gimana nih Pak? Tinggal satu doang sih, karena gini, hidup kita kan banyak perubahan ya. Mungkin sebelum itu saya mau coba teman-teman ambil kertas sama pen deh. Saya kasih ilmu dikit deh. Gatel. Boleh nggak kalau di rumah gitu ya, lagi senggang, kalau boleh pakai handphone juga boleh, ambil kertas sama pen ya. Sedikit sharing nggak tentang hal ini. Ini saya kasih modul consciousness.
Ya, kalau udah ada pennya sama kertasnya, saya kasih langsung modul tentang consciousness. Ada, udah ambil pen sama Ada Bapak kertasnya. Ibu, ada pulpen sama kertas. Kalau tab juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Boleh, digital boleh. boleh, Tab boleh. juga boleh. Ada, sudah ya. Oke, Oke. kalau sudah, tolong tuliskan semua nama emosi yang pernah Bapak Ibu rasakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Yuk, mulai. Tuliskan semua nama emosi yang pernah Bapak Ibu rasakan. 1 menit. Yuk, tuliskan semua nama emosi yang pernah Bapak Ibu rasakan. 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Pen down. Oke, saya mau nanya. Kenapa? Aduh. Saya mau nanya. Ada nggak yang lebih dari 20? Ada nggak Bapak Ibu yang lebih dari 20 nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Nggak usah malu. Ada yang lebih dari 20? Oke. Oke. Cuma, Bu Cuma Feni 5. cuma 5. Ada Saya yang 6. 10. Saya 6. Nah, ada 15 sampai 19. 15 sampai 19. 15 sampai 20. Pak Juanda 7, 7. Oh, 3. Oh, Feni 3. Nah, ini oke, silakan ya, silakan jawab sendiri masing-masing ya. Ini menarik karena gini, ini survei pas pandemi ya. Ini Bro Juanda kan pandemi kita cukup struggle tapi menyenangkan sebenarnya ya. Awalnya stres, pusing, tapi karena ada platform Zoom, ya kita ngajar itu dengan Zoom membuka peluang baru akhirnya gitu ya. Yang tadinya adalah hanya orang Jakarta atau orang Indonesia yang ke training, ternyata klien-klien saya itu makanya kenapa bisa buka cabang di Amerika, bahkan di India, bahkan di Dubai, itu gara-gara pandemi sebenarnya. Jadi kita kliennya cukup banyak dan serunya adalah orang-orang Eropa, orang bule itu tulis nama emosi dalam 1 menit itu average-nya antara 20 sampai 25, rata-rata di 23. Wow. Serunya lagi orang Asia, mau Jepang, Singapura, Indonesia, Malaysia, Asia intinya, Vietnam juga sama, Filipina juga sama. Itu nulis emosinya average antara 10 sampai 15. Rata-rata average di 12. Signifikan bedanya. 90% semua mengalami hal yang sama. Eropa Beda 2 kali 20-25, lipat ya, berarti ya Pak Asia, ya. yes. Ada yang tahu kenapa? Kebanyakan Ini makan junk food menarik. kayaknya. Kalau kalau Asik. kalau menurut saya, Cia, Iya. masalah Yes. masalah bahasa. Setuju. Karena kalau Eropa didetailin A, B, C. Kalau Indonesia semuanya happy semua gitu, nggak ada lagi. Iya. Iya, betul betul betul. Betul banget. Itu salah satunya. Jadi akhirnya yang kita pelajari, oh iya ya ada nama emosi yang di kita nggak ada. Contoh, kita itu kalau angry apa? Marah. Iya. Betul ya? Tasya marah apa? Jengkel. Nggak, bukan. Marah Tasya aja. marah apa? Sangat marah. Marah aja. Sangat marah. Iya, Dia iya, bilang, iya. ngamuk, coach. Ngamuk itu bukan bahasa Indonesia loh. Iya. Nah, kalau di literasi Inggris ada namanya rage. Ada literasinya. Tapi bahasa Jawa kita itu amazing bahasa emosinya. Sampai ada waktu itu pas saya training satu perusahaan dibilang gini, Pak, kemerungsung. Nah, lo, betul.
Kemerungsung. Ternyata kemerungsung itu gabungan dari greget, buru-buru, sama gemes gitu istilahnya. Itu gabungan emosi itu. Berarti betul banget Pak Juanda. Oh boy, nanti saya kasih free session buat Puro Juanda deh. Yes, tadi ya. Asik. Pertama culture, language. Yang kedua apa? Ini yang banyak orang nggak tahu. Sadar, cuma nggak tahu aja. Lucu ya. Gini, kalau saya bertanya sama orang bule, waktu saya pas lihat, oh ini lucu ya, kok ini menarik banget ya, bedanya hampir setengahnya. What happened? Saya tanya mereka, kalau kamu, ini orang bule ya, saya tanya, kalau kamu punya anak kecil, usia 3 tahun sampai 5 tahun, tantrum, lagi ngamuk, lagi nangis di mall, apa yang kamu lakukan? Jawabannya apa? Biarin aja. Betul banget. Rata-rata, nggak semua loh, ada juga yang dijewer, ditarik, ada juga. Cuma 90% jawabannya semua, biarin aja. Saya liatin katanya, diliatin gitu ya. Nah itu dia udah mulai tenang, dia jongkok untuk eye level sama anaknya, hanya udah kelar, kalau udah masih nangis, nangis terus, keep going. Udah saya nangis, nggak diomelin, cuman digendong, it's okay. Itu orang bule. Kalau tuh anak orang Asia, khususnya orang Indonesia, tantrum nangis-nangis di mall, diapain sama bapak mamanya? Nah, diteriakin udah. Itu habis tuh anak gitu kan. Itu yang terjadi teman-teman. Itu terjadi, artinya ada kata apa? Kita nggak boleh nangis, nggak boleh marah, gitu kan? Akhirnya kita terbiasa menahan emosi dan kita nggak tahu emosinya apa. Yang kedua, saat saya bilang oke, saat anak kalian beranjak dewasa, di teenagers, become adults, ya, lagi makan malam bersama, ini orang bule katanya ya, terus akhirnya tiba-tiba berantem, terus berantem, anaknya banting sendok garpunya, dia ke kamar, banting pintu, kunci pintu. Diapain sama bule? Ini jawabannya menarik buat saya. Sama jawaban diemin, dia bilang, oke, I let him or her go. Itu dia bilang gini, saya juga kalau masih lapar, I keep eating. Kalau enggak, ya sudah, saya nggak makan juga. Terus, what are you doing? Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Yes, saya hanya merasakan emosi saya. Oh, sampai kapan? Setelah saya tenang, saya ke kamar anak saya, I knock the door. Saya ketok kamar anaknya dan tanya, masih marah nggak? Kalau udah nggak marah, keluar, let's talk. Nggak semua begitu ya, cuman 90% kurang lebih begitu juga sama. Tapi kebayang nggak kalau tuh anak orang Indonesia atau orang Asia, berani-beraninya depan bapak mak, sendok garpu dibanting, banting pintu, kunci pintu. Yang pertama rusak pintu kita, betul ya? Akhirnya, kita tidak pernah belajar menamakan emosinya. Nggak boleh marah, nggak boleh nangis. Itu yang berbahaya. So, kita tidak ada literasi. Tidak ada kata-kata emosi. Pernah ngalamin gini nggak? Aduh, ini kok dada nggak enak ya? Kok perasaan nggak enak ya? Ini kenapa ya? Ada apa ya? Pernah gitu nggak? Tapi nggak tahu namanya apa. Itu tuh. Aduh, kenapa ini ya? Kok ini nggak enak nih? Tapi nggak tahu nama emosinya apa. Karena kita nggak terbiasa aja. Kita nggak tahu emosinya apa. That's the problem. Nah, hari ini PR-nya deh. Ya, saya kasih tugas. Tolong tiap hari bikin jurnal emosi deh. Tulis emosi apa aja yang pernah saya rasakan. Itu penting banget. Ya, tulis semua nama emosi yang pernah rasakan. Yang kedua, kalau udah tahu nama emosinya apa, contoh tadi ada marah, ada sedih, ada apa gitu ya. Tulis depannya, saya marah jika apa. Ini saya kasih modul pertama, namanya emotional literacy. Harusnya berbayar nih. Ya, nggak apa-apa. Ini karena ada Bro Juanda, leadernya langsung saya, oke lah, saya kasih lah ya. Saya no bluffing, ini beneran. Tiba-tiba saya kepikiran, masih ada waktu, udah saya kasih ilmu ini. Ya. Itu namanya emotional literacy. So, tulis semua nama emosinya apa, tulis bawah depannya. Saya emosinya marah, kesel, bahagia,
senang dan sebagainya, tulis semua nama emosinya, terus depan tulis saya, emosinya apa, jika apa. Jika apanya banyak boleh, nggak apa-apa. Kalau kita tahu triggernya apa, kalau kita tahu penyebab emosi ini muncul apa, kita bisa overcome akibatnya. Nah, mau tahu ini, sedikit spill tentang navigate the emotion atau emotion management. Saat kita tahu emosi kita apa, cuman diucapin. Kalau makin makin apa ya? Kalau kuping kita, telinga kita bisa dengar nama emosinya apa, makin bagus. Kalau nggak bisa, nggak enakan, ngomong dalam hati, oh saya marah nih, oh saya kesel nih. Itu reduce 20% of our emotion. Nah, ya. Kalau bisa diomongin, ngomongin. Saya sangat maksimal, sorry sebentar, saya lagi marah sama kamu, karena kamu gini, gini, gini. Nah, itu sebenarnya reduce my emotion. Tapi kalau orang nggak siap, wah saya marah nih. Dalam hati, wah saya marah nih. Saya marah karena ini. Ngobrol dalam hati aja. Itu reduce 20%. Lumayan loh, 20% turunnya. Hati-hati, kita bisa nggak mampu berpikir karena emosi. Saya waktu masih banyak nggak? Masih ada ya? Gini, 3 menit. Ini otak Kalau nih. buat Pak Ini Emil tangan nih. kayaknya 10 nggak apa-apa, Pak. Soal jangan dibahas gini kan ya. Emosi, jangan dibahas emosi. Anggap tangan sini otak nih. Ini tangannya ini adalah cortical brain atau dibilangnya adalah otak berpikir, ya. Cortical. Ini limbik, ya. Ini otak emosi. Ini limbik. Ini reptil atau otak refleks. So bentuknya gini bentuknya. Ya. Oke ya, kelihatan ya. Ini tangan saya ya, dibentuknya gini bentuknya. Cortical otak berpikir, otak emosi limbik, sama otak reptil atau otak refleks. Itu seperti ini. Saat kita ke hijack emosi, mau emosi marah, emosi joyful, terlalu bahagia, excitement, yang emosi yang cukup tinggi intensitasnya, itu otak kita detach, otak kita copot, dia copot nih otaknya. Jadi cortical brain kita yang untuk berpikir otak logika kita itu udah gak berfungsi karena dia otaknya copot, jeding. Jadi yang berfungsi cuma otak emosi sama otak refleks. Nah itu akhirnya kenapa banyak orang sih bilang gini, Coach Emil, kok itu orang suka marah-marah kayak nggak punya otak? Lah emang nggak punya otak, otak lagi copot, gitu kan? Ada orang hilaf, aduh mohon maaf ya saya hilaf. Kenapa hilaf? Otaknya copot, nggak bisa mikir dia. Kan nggak logik ya, ada orang bisa bunuh diri, ada orang bisa bunuh orang tuanya, ada orang yang bisa melakukan suatu hal yang di luar nalar. Kenapa? Karena emang nggak punya otak, nggak mampu berpikir dia, otaknya copot. Sama halnya, satu emosi yang sangat menyenangkan, tapi buat otak copot sangat panjang. Emosi sangat menyenangkan emosinya. Apa itu? Jatuh cinta. Orang yang lagi falling in love, otaknya nggak ada dibilangnya. Nggak punya otak. Otaknya copot. Udah dibilangin, udah mungkin ada KDRT gitu ya, udah waduh suaminya atau calon suami atau calon pasangannya itu tukang judi, tukang mabok, tapi tetap aja nggak apa-apa, yang penting dia sayang sama aku, disayang. Ini masalah gitu ya. Kebayang nggak berapa? Ini mungkin lucu gitu ya, cuman seringkali kita terhadap klien kita, terhadap apa ya, terhadap tim kita, seringkali kita buat keputusan based on emotion. Kalau kita nggak cerdas secara emosi, kita salah buat keputusan, ujungnya apa? Nyesel. Belajar EQ adalah bagaimana kita buat keputusan secara sadar. Belum tentu benar, tapi minimal kita tahu fully informed action. Apa yang sudah kita buat, kita fully informed. So saat kita launch, kita action, kita tidak menyesal. Karena kita tahu apa yang saya lakukan. Banyak banget orang berbuat sesuatu tanpa sadar. Gitu.
Tuh Ibu. Ya. Oke, jadi emang kalau memang katanya orang nggak ada otaknya itu beneran memang bener-bener nggak ada otaknya ya ternyata ya. Otak ya Oke, copot. oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Oke, oke. Saya jadi lebih paham. Wah, Bapak Ibu gimana nih ya? Udah mulai ini nggak? Saya jadi ibaratnya kayak di konseling tapi dikasih ilmu jadi satu. Terus kayak udah mulai merefleksikan kenapa ya saya begini, saya begitu kayaknya. Oke, Bapak Ibu, ini udah boleh pertanyaan apa? Kurang satu slide tadi mau dilanjutkan Oke, gimana nih, Pak? oke, satu set terakhir ya. Ini adalah karena gini, emosi kita akan berlimpah, akan sangat banyak emosi bermunculan saat kita mengalami perubahan, betul nggak sih? Perubahan zaman. Ini lagi belajar hal baru nih. Saya juga ngomong, saya paling nggak nyaman sebenarnya. Saya sangat Benar. tidak nyaman ngomong di Zoom. Kenapa nggak nyaman? Karena ngomong sama tembok, gitu Ya, ya, nggak bisa lihat bercanda, nggak emosinya ada yang mereka ya. iya, itu dia. So, saya sebenarnya belajar banget untuk ngomong di Zoom. Kurang nyaman. Cuman ngomong saya harus belajar. Nyaman nggak saya nggak nyaman? Emosi banyak muncul nggak? Banyak muncul emosi saya. Tapi kalau kita nggak paham ini semua saya rasa mungkin kalau para motivator, para trainer udah tahu ilmu ini sebenarnya. Ini namanya adalah kurva Kubler-Ross. Saya rasa udah pada tahu lah ini ya. Ini kurva perubahan. Orang itu begitu ada impact perubahan yang masuk dalam diri dia, shock pertama kaget. Aduh kaget. Waktu pandemi, siapa yang nggak kaget? Semua kaget semua. Nah itu ada ngomong apa? Setelah masuk ke shock, masuk ke itu. Udah shock apa? Surprise. Shock at the event. Wow, kaget dia. Kaget itu emosi kan? Surprise juga emosi. How to navigate the surprise? Masuk denial. Wah, enggak lah, masih aman kok, sehat, aman, nggak apa-apa saya. Nah, disbelief, looking for evidence. Ya, that isn't true. Ini nggak bener nih. Otaknya mencari pembenaran. Nah, ini juga bahaya sebenarnya. Ada emosi di situ yang muncul di sana. Setelah itu masuk ke frustasi. Recognition that things are different, sometimes angry. Nah, itu kalau frustasi biasanya gampang marah dan sebagainya. Kenapa banyak orang sulit berubah? Karena tidak mengenal emosinya apa dan tidak tahu bagaimana navigasi emosinya. Kalau kita tahu emosinya apa yang muncul dan kita tahu navigasi emosi bagaimana, orang itu nggak perlu sampai depresi. Dia selalu bisa eksperimen, dia acceptance, dia terima perubahan, dia accept emosinya apa, dan dia bisa langsung berubah lebih baik. Dia bisa buat eksperimen, initial engagement with new situation, buat decision, learning how to work in the new situation, feeling more positif. Dan integrasi akhirnya. Jadi sudah berubah. Kayak hari ini, saya tidak nyaman saya di Zoom, tetap saya bisa deliver dengan baik. Walaupun dengan kalau di offline akan jauh lebih baik. Ini kenapa IQ penting. Satu-satunya yang abadi di muka bumi adalah perubahan. Kita tidak bisa menolak perubahan. Masalahnya, perubahan itu nggak nyaman. Gimana caranya kita berubah dengan nyaman? Gimana caranya? Belajar IQ. Ya, gitu Bu Devi. Oke, nah ini makanya kalau orang bilang, makanya kalau dikasih tahu jangan denial kayak gitu, itu malah tahap awal ya Pak ya. Saya jujur, saya juga Yes. orang yang nggak bisa menerima perubahan. Saya jujur akan frustasi kalau misalnya ada perubahan apapun itu, bahkan perubahan tim yang malah timnya eh, yang malah timnya ketawa aja kayaknya sudah menggambarkan ya Pak ya. jadi jadi wah itu udah wah kalau dulu karena mungkin kalau dulu adalah apa-apa harus sesuai dengan standar kayak harus gimana karena permintaan pimpinan yang cukup tinggi dan besar terus mencoba mengikuti tapi untuk partner atau di bawahnya kita nggak bisa mengikuti kayak gitu itu yang em, wah itu harus mengontrol emosi ini. Oke, Bu Feni juga ada pertanyaan nih. Apa yang membedakan otak cewek dan cowok atau apapun yang membedakan kalau cewek punya masalah cerita unek-uneknya sampai lega,
padahal masalahnya belum selesai. Sedangkan kalau cowok cenderung menyendiri untuk berpikir menemukan solusi. Ya, menariknya adalah ya saya pelajari memang ada bedanya antara otak cowok sama otak cewek. Tetapi nggak bisa dibilang bahwa gini, ini kan isu ya, atau mungkin apa dibilang bukan isu ya, isu lah bahwa oh cowok cewek itu lebih emosian, cowok itu lebih nggak emosian, cowok itu lebih logika, cewek itu lebih emosian. Is totally salah. Nggak gitu. Walaupun memang wanita itu ada hormonnya, makanya dibilang lebih emosian. Enggak sebenarnya. Kalau ngomong emosian, dua-duanya ngomong emosi. Mau cowok mau cewek sama-sama bisa emosian. Nah, serunya adalah emosian itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah emotion. Happy emotion loh. Sad emotion loh. Joyful emotion juga. Tapi lucunya, emosian itu hanya dipakai untuk konotasi negatif. Oh, emosi tukang marah. Enggak juga. Emosi itu, marah itu cuma satu dari emosi. Satu untuk emosi. Jadi kalau dibilang cowok sama cewek itu otaknya beda, emang beda. Tapi secara emosi sama sebenarnya. Tidak berbeda. Gitu. Malahan kalau dulu pernah saya baca sih, cowok itu bukannya cenderung menyendiri itu bukan karena ingin, tapi kayak karena yang tadi dibilang kalau cowok itu harus terlihat kuat, harus terlihat gagah. Jadi mereka itu nggak bisa menyalurkan emosinya. Jadi sebenarnya bukan pengen mereka untuk menyendiri ya, Pak ya. Betul. Makanya itu, cowok kok nangis? Cowok nggak boleh nangis. Wah, pas saya nangis, kenapa lu? Nggak apa-apa. Nangis? Enggak, nggak nangis. Mana nangis? Nggak apa-apa saya. Wah, kan jadi gitu kan. Jadi bodoh sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau cowok nggak boleh nangis, Tuhan nggak kasih kita air mata. Kan gitu. Jadi sama aja kok. Betul, Bu Devin. Ada lagi? Pak Ranza tanya nih, apakah sombong itu termasuk dalam emosi? Ini menarik. Orang sombong itu, bentar, tinggi hati. Bentuk emosi enggak? Bisa ya, bisa enggak. Cuman anggap iyalah. Saya gini, orang sombong itu, bilang ngomong ya, orang sombong sama orang rendah hati itu sama. Duh, kok sama? Sama-sama jongkok. Yang bedanya apa? Orang sombong jongkoknya di atas Monas, orang rendah diri jongkoknya di pojokan. So sama-sama jongkok. Kenapa? Orang yang sombong sebenarnya adalah orang yang rendah diri. Tapi sebelum ditekan orang, dia menekan orang. Saya paling seneng kalau ketemu orang sombong sebenarnya. Kenapa? Dalam waktu setengah jam pasti nangis sama saya. Saya korek-korek keluar, wah lagunya saya iya-iyain gitu ya. Lama nangis dia. Kenapa? Orang ini dalamnya rusak sebenarnya. Orang sombong itu dalamnya rusak. Kalau ketemu psikolog atau ketemu orang yang ngerti emosi, habis dia. Tergantung yang ngerti ini mau membuat dia lebih baik apa enggak aja. Tapi itu sebenarnya karena by environment ya, Pak ya. Maksudnya by environment-nya dia kan, atau mungkin di dalam keluarga gitu mungkin ya. Iya, lihat deh orang-orang sombong biasa kan orang-orang yang itu kan, orang-orang yang tidak dianggap sama keluarganya. Hmm. Karena kenapa dia sombong? Dia pengen nunjukin, gue juga bisa, gue juga hebat. Kurang penghargaan sebenarnya, kurang dihargai. Orang yang sangat dihargai, gak mungkin sombong. Ngapain sombong? Udah cukup kok. Bener-bener. Kalau katanya Pak Ranza, jadi kayak contohnya tuh orang yang pick me gitu. Pick me bahasa anak mudanya pengen jadi center of everything gitu. Itu malah bisa dirujak habis-habisan ya Pak ya. Iya. Nah, itu coba dicek deh, kenapa sih begitu? Wah, sebenarnya ya kalau dibilang Gen Z ya atau Strawberry Generation kurang lebih seperti itu. Kenapa? Coba lihat deh anak zaman sekarang. Seringkali orang tuanya jarang ada buat mereka. So seeking for attention. Kurang lebih begitu sebenarnya. Oke.
Nah, ini pengen Pak Arjo nih menarik nih. Untuk Iya. orang yang merasa nggak set IQ-nya, bahkan malu ketemu psikolog karena takut dianggap gila, apakah perlu bantuan psikolog ya? Terus kalau kalau iya, sih yang mana-mana nanti saya nggak sadar diri nih. Kalau misalnya saya nggak mau berubah, apalagi kalau mau ke psikolog itu saya dianggap gila lagi. Kok bisa saya ke psikolog kayak gitu? Nah, gimana nih Pak caranya untuk Gini, membuat dia makanya, acceptance? nah itu, ini saya masih agak ya memang orang yang nggak paham merasa bahwa ke psikolog itu adalah untuk orang yang sakit jiwa atau gila. Serunya adalah, mohon maaf nih fakta, tetapi sulit diterima oleh banyak orang. 95% manusia di muka bumi ini sakit jiwa. Loh iya. Jadi kita semua sebenarnya butuh psikolog. Don't get me wrong, saya bukan psikolog. Ya, I'm a trainer and coach. Saya adalah emotional intelligence specialist. Ya, emotional intelligence trainer and coach. Saya bukan psikolog. Tapi saya juga ada associate-nya. Jika ada yang saya training atau saya coaching, tiba-tiba saya lihat bahwa dia ada suatu hal yang nggak bisa saya, bukan ranah saya, tapi ranah psikolog, saya akan kirim mereka ke associate saya ke psikolog. Itu ada. Jadi sebenarnya orang itu yang ke psikolog bukan saya orang sakit jiwa. Kita juga bisa ke psikolog kok. Yang itu adalah apa dibilang ya, mitos bahwa orang yang ke psikolog sakit jiwa. Emang gue gila ke psikolog? Enggak. Itu enggak sebenarnya. Totally wrong. Enggak begitu. Nah, kalau misalkan pengen tahu IQ-nya, atau misalkan dia nggak merasa bahwa IQ itu penting, coba aja nanti, saya baru baru tadi saya habis ini, saya mau ngobrol sama Bro Juanda nih, sama Bro Paulus gitu ya. Saya mau ngasih untuk teman-teman yang di AI community, kasih harga sangat spesial, yang normalnya harganya sekitar 5 juta untuk 9 modul. Ini cuma satu modulnya 250.000 sampai 300.000 harganya. Mau nggak? Oh, asik nih. Apalagi ini udah dijelasin dengan detail sama Pak Emil nih, jadi Waduh, terpercaya tepuk nggak tangan tuh Bro nih? Juanda. Beneran. Kalian tidak akan dapetin harga ini lagi. Percaya saya. Mau dimanapun nggak bakal dapet harga ini. Karena kita jualnya per orang itu 9 modul sekitar 2 hari full day. Tapi kita nggak full day 2 hari ya. Kita pecah-pecah aja. Cuma tetap akan full version, 9 modul tetap dapat. Tapi per modulnya harganya cuma 250.000 atau 300.000. Itu pun dapat makan, dapat minum gratis. Nah, lo gitu. Kalau Ikut. Udah semua tuh all in one ya. all in one. Dapat makan, dapat minum, anggap aja kita traktir Bro Em ya. Itu di kafe saya, Bro. yang kemarin. Ya apa-apa. Jadi kalau ada yang mau ikut, daftar aja. Percaya saya, tidak akan dapat harga ini lagi. Karena ini hanya kontribusi saya, karena itu juga saya buat kenal baik sama Bro Paulus juga. Saya juga pernah ditolong oleh Bro Paulus, Coach Paulus, saya bilang ya. So, saya juga ingin berkontribusi. Saya kasih harga spesial buat teman-teman. Khusus di Siap, dia, community nih dia, Bapak Ibu. Kalau diagendain nggak aja di Bro. community. Iya, jadi kita beli di Oktober. Ya, itu di Oktober, harganya sekitar 250.000, 250 atau 300.000 lah sih. Itu buat makan sama minum teman-teman juga 3 jam pertemuannya. Ya, Pak Arjo mungkin ada yang mau nanya ya. Itu ada hand raise, ada Iya, Pak. Pak Arjo mau nanya Ya, atau silakan Pak Arjo. ya. Iya, jadi kalau mungkin sebagian besar problem masyarakat tuh karena eh, ekonomi ya, faktor ekonomi pribadi, ekonomi keluarga, dan itu men-trigger emosi yang segala macam lah. Jadi udah tersinggung, udah marah-marah, IQ-nya jadi rendah, dan segala macam. Jadi kalau menurut saya ya, kalaupun hanya menangani IQ-nya tanpa menyelesaikan inti permasalahannya yaitu ekonomi, sepertinya tidak akan selesai. Jadi akan seperti ya mungkin mereda, ketemu psikologis mereda dalam 1 hari, tapi besok problemnya berulang lagi. Jadi selama inti problemnya tidak ditangani, itu mungkin akan berulang terus. Dan kemudian pertanyaannya, di tengah ekonomi yang sedang kacau balau seperti ini,
gimana solusinya jangka panjangnya, Pak? Karena kan yang sebenarnya kan yang dicari kan itu gitu loh. Yes, thank you, Pak Arjo. Gini, ini pengalaman pribadi, ya. Eh, saya tahun 2000, saya bangkrut tuh 2 kali. Ya, benar-benar bangkrut 2 kali. 2010 saya totally nggak punya uang, minus karena banyak hutang saya hampir miliar, gitu ya. Untung belum miliar. Eh, di dompet, di tabungan nggak ada duit, di dompet tinggal 10.000 rupiah, anak mau imunisasi nggak ada, terus saya harus berjuang bekerja. Ya. Serunya adalah sama hal dengan pandemi juga. Lagi pandemi juga, saya punya 8 kontrak, 7, 7, 7, 8 kontrak lah, 8 kontrak. 3 internasional, 5 dalam negeri. Lebih tenang, mau bangun rumah, mau beli sesuatu, mau deposito dan sebagainya. Tapi karena pandemik, 8-8-nya cancel semua. Nggak ada kerjaan. Gitu kan. Apa yang saya lakukan? Kalau kita nggak ngerti EQ, waktu tahun 2000 malam-malam saya takut tegang karena besok oke, itu anak 1, istri 1 lah ya. Lagi tegang gitu ya, lagi khawatir banget, nggak tahu mesti makan apa, saya nggak tahu gimana, lagi nangis ketakutan, kan sama hal ya. Dikasih taunya dulu apa? Cowok nggak boleh nangis kan gitu. Tuh nangis ngumpet-ngumpet tuh, malu. Katanya, untungnya saya punya istri yang luar biasa, dia cuma melok saya di belakang, dia bilang gini, this too will pass. Wah, itu makin nangis. Cuman ada satu kekuatan bahwa I'm not alone, saya nggak sendirian. Karena ada emosi yang positif, saya tidak sendirian, saya tenang, otak saya mulai kerja. Ingat tadi, kalau emosinya tidak terkontrol, kita tidak bisa navigasi emosi, otaknya copot. Otaknya copot, kita nggak bisa mikir. Setelah saya bisa mikir, saya lihat ada peluang apa yang saya bisa garap. Kalau kita tenang, jujur percaya saya, saat ini banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Banyak. Masalahnya kadang kitanya yang nggak mau kerjain. Mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak mungkin. Susah. Itu masalahnya. Tapi kalau soal itu, karena emang udah nggak ada kerjaan dari nggak tahu mesti ngapain lagi, saya lakukan segala hal yang bisa ngasih saya duit. Survive. Dan itu bisa. Gunanya EQ adalah membuat kita navigasi emosi kita. Kita jadi tenang, kita bisa mikir kembali. Pas kita mikir, lihat kondisi, lihat peta. Kita kekuatan di mana, petanya di luar ada apa aja, yuk kita garap. Bisa kok. Cuman mohon maaf. Ini tadi betul nih Bu Feni bilang. Di definisi kata sombong. Kadang-kadang kita sombong loh. Masa gituan sih diambil? Nah gitu. Karena ada gitu-gituan itu. Masa Emil jualan di TikTok sih? Nggak mungkin lah. Gitu ya. Masa Emil jadi afiliator di Shopee sih? Nggak mungkin gitu kan. Masa seorang Emil Atmajaya jual asuransi? Nggak mau Masa orang Emil Atmajaya seorang coach, international coach, join MLM? Nggak mau Nah gitu tuh. Yang begini-begini tuh yang akhirnya membuat kita malah nggak punya duit. Saya nggak pintar ngomong, saya nggak pintar jualan, saya nggak bisa. Ini bukan keilmuan saya. Belajar, tenang, bisa kok. Itu sih Pak. Jadi kalau kita jangka panjang gimana? Pesan saya lagi nih, tenang, tenang, otak nggak copot, otak nyambung, pasti jalan. Jadi jangan banyak itulah. Tapi ini saya dapat juga soalnya. Ini pertanyaan menarik dan saya ditanyakan sama teman-teman juga gitu loh. Coach ini gimana coach ya kondisinya lagi gini. Dia bilang kalau saya lagi gatel ngomongnya gitu ya, jangan belagu di manusia. Ada peluang apa ambil, dapat tawaran apa ambil, coba dulu aja. Yang penting kan bisa hidup, survive dulu kan. Setelah survive, lebih tenang, otak bisa lebih encer, bisa mikir lagi, ada peluang baru, ambil lagi yang lain. Kan gitu lah. Semoga menjawab Pak Arjo. Karena itu yang saya alami, Ya, itu saya lakukan. tapi kan
sebagian besar masyarakat kita ya. Itu kan kalau menurut riset katanya kaum IQ 78. Jadi mungkin tidak bisa punya kemampuan berpikir sampai sejauh itu, Pak. Mereka udah tadi yang seperti Pak Bambang bilang itu yang otak binatang itu udah lebih dominan daripada yang lain gitu. Jadi istilahnya tadi putus otak ya, hilang otak ya gitu-gitu. Jadi kalau kondisinya sudah separah itu, apakah memang semudah itu cara menanganinya atau ada trik khusus? Saya rasa kalau memang dia dalam kondisi saat ini sampai anarkis ya waktu kayak tahun 98 ya itu nggak bisa diapain karena udah burst tuh, otaknya copot. Itu mau disambungin lagi dia harus duduk diam, harus mikir, harus bisa ngobrol. Tapi kalau misalkan kondisi-kondisi saat ini ya saya rasa masih bisa sih dengan ikut training, dengan ikut ya anggap ini kan free session nih. Juga tiba-tiba kalau misalkan tiba-tiba dia masuk ke YouTube gitu ya, ada yang dengerin bicara Zoom di sini, tiba-tiba sadar gitu ya dia mau belajar, silakan aja gitu. Dan saya juga kadang ada CSR. Kenapa? Iya Pak, jadi problemnya itu kalaupun mereka ikut seminar atau apa, ya ini juga tantangan secara dunia ya, tingkat generasi milenial dan generasi alpha itu cuma punya cuma bisa konsentrasi di 2 detik pertama gitu. Jadi kalau udah 2 detik pertama tuh buat dia udah apaan sih, dia langsung pergi Pak, udah langsung nggak mau ngelanjutin gitu. Nah ini masalahnya tidak semua orang bisa punya kemampuan delivery yang efektif dalam 2 detik pertama ini Pak, presentasi. Jadi gimana nih Pak kiat-kiatnya Pak? Itu sih, maksudnya yang namanya orang perlu belajar akan belajar sih Pak. Kalau memang masuk ke Instagram gila sih zaman sekarang betul banget ya cuma 2 detik pertama, yes, dibilangnya clickbait gitu ya. Clickbait yang masuk, wah dia akan dengerin panjang. Clickbait yang nggak masuk dengerin panjang. Kita sebagai trainer juga latihan sih Pak. Gimana cara clickbaitnya, gimana cara melatih cara kita bicara, kan ada pelatihan-pelatihannya juga. Itu bisa dilakukan sih sebenarnya. Jadi lebih kepada teknik public speaking atau marketing gitu atau gimana Pak sebenarnya? Yes, kayak di TikTok kan diajarin tuh, bagaimana kita bicara di TikTok, bagaimana supaya orang bisa mendengarkan untuk selanjutnya. Ada namanya hypnoselling, ada namanya hypnowriting, ada namanya apa namanya? Ya kayak gitu-gitu lah ya. Itu banyak sih gitu-gituan sih. Dan yang free juga banyak di YouTube. Kalau untuk kita sebagai trainer, kalau Bapak Arjo sebagai trainer, sebagai pengusaha juga untuk membuat hal itu silakan aja, atau juga mungkin ada itu juga silakan aja. Itu ada sih di sana Pak. Tapi kalau orang-orang, kalau saya sih Pak ya, ini saya pribadi gini. Saya suka sharing EQ, tapi saya yakin banget saya tidak bisa menyelamatkan semua manusia, semua orang. Saya cuma bisa bilang gini, saya ambil satu one my inspirator, anak kecil, dia ceritanya, saya lupa nama foundationnya, but he's a real, dia ada foundationnya di Amerika. Dia gini doang, dia setiap kali ke pantai, dia cuma ngambil 1 bintang laut, starfish, dilempar ke laut, dia buang ke laut. 1 starfish, dia buang ke laut. Tiap ketemu 1 bintang laut, dia buang ke laut. Terus tanya sama kakek tua, sama 1 orang yang dewasa, kamu ngapain? Itu starfish itu banyak, kamu menyelamatin semuanya? Dia bilang gini, dia nggak jawab, dia bilang gini, uncle, one more. Uncle, one more. Itu doang. So, tugas saya adalah orang yang mau belajar, orang yang mau hidupnya lebih baik, ketemu, kita ngobrol, ketemu community, kita berkomunitas, kita bisa berkembang bersama. Tapi ada orang yang nggak mau, ya sudah, nggak bisa diapain juga. Itu sih Bos, semoga bisa menjawab. Ya terima kasih Pak. Thank you Bos. Ya, kita memang nggak bisa menyelamatkan semua orang. Pahlawan sekali kita kalau menyelamatkan semua orang ya Pak ya. Kalah nanti Superman. Oke. Oh, dari Bu atau Pak Aceh ini agak sedikit menyimpang, izin bertanya, apa perbedaan antara acceptance dengan pasrah? Yes, pertanyaan bagus banget. Sedikit ke EQ, ya. Masuk ke EQ sebenarnya ini, buat saya accept itu menerima kondisi. Dia itu gini loh. Saya lebih suka bahasa adalah bedakan pasrah dengan berserah. Kalau berserah itu berserah sampai Maha Kuasa gitu ya, berserah sama Tuhan gitu kan. Dia itu acceptance. Oke, saya terima kondisi saya berserah dengan kondisi saya dan my condition, with my condition,
dan I do my best. Saya akan tetap berjuang dengan kondisi yang saya miliki saat ini. Itu berserah atau acceptance. Kalau pasrah, ya udahlah, emang udah begini, nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya sudahlah. Itu pasrah. So, saya lebih suka berserah atau acceptance. Kalau pasrah itu, I cannot do anything, ya sudah deh. Saya tinggal tunggu mati, atau saya pasrah aja deh. Ya, nggak tahu lagi, saya juga nggak tahu mesti ngapain. Orangnya begini, otaknya copot. Bahasa ya, saya juga nggak tahu lagi mesti ngapain, berarti otaknya copot, nggak bisa mikir. Tuhan kasih kita ujian, pasti ada kunci jawabannya. Setiap masalah, pasti ada solusi yang nggak mungkin nggak ada. Yang nggak ada itu adalah nggak ada kemauan mencari solusi. Gitu sih. Gimana dapatinnya? Ya itu. Ini bukan promosi IQ, but ini yang saya alami. Belajar IQ, tenang, otak nempel, bisa berpikir, engage the thinking brain, kita bisa dapetin apa yang kita inginkan. Jadi bedanya acceptance dengan pasrah itu. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Kalau misalnya ada mau ngobrol lebih lanjut atau konsul lebih lanjut, harus ini ya, Adi bisa ikut trainingnya Pak Emil atau modulnya Pak Emil 250.000, betul ya Pak ya? Yang pasti saya hitung lagi. Aslinya harganya Ya. jutaan, tapi khususnya di iCommunity ya, khusus banget di iCommunity. Ini kayak Pak Emil banding harga, gila-gilaan, ini bukan banding harga, ini kayak sedekah ini. Gitu Iya. ya Pak ya. Jadi Karena saya hitung lagi, pastinya antara 250 dan 300.000, saya hitung lagi ya harganya. Kurang lebih paling minim 250.000, paling mahal 300.000, paling mahal. Karena gini, tapi anggap 300.000 gitu ya. 300.000 kali 9 aja berapa tuh? 2.700.000. 2,7 juta ya. Nanya, ya, ya kan, Iya, 2 juta kan? 2,7. Itu juga di pagi mungkin mau 2 minggu sekali kita 2 minggu sekali, arti kata modul 1 gitu ya, tentang consciousness minggu ini, 2 minggu lagi atau bulan depan modul 2 gitu loh. Sambil ada long the way prakteknya. Jadi kita juga ada semi coaching. Ya, itu Gitu kan? Gimana Pak murah banget. Jadi kita Juanda? training, ada coaching, ada ngobrol. Tes. Iya, itu anggap aja traktir Bro Emil makan. Sekali makan Nah, aja udah full cepet. version. Sekali makan habis cepet, traktir Bro Emil cepet-cepet. Ya, nanti kita ngobrolin lagi berjuang ya. Nanti dikawal oleh Pak Juan nih, nanti pokoknya khusus Iya, di itu juga sama, dapat iCommunity makan siang. ya. Tuh Bu Venu aja udah mulai tertarik nih Pak, ada online gitu. Yes, Ada nanti online tuh. pastinya saya akan nanti saya akan ngobrolin sama Bro Juanda, sama Bro Juanda lah ya, leadernya. Saya akan ngobrol bagaimana lebih menyenangkan, lebih enaknya, supaya bisa mengcover seluruh teman-teman dari community. Sekali lagi ini hanya khusus teman iCommunity ya. Ya, teman-teman iCommunity, jadi harus terdaftar jadi membernya iCommunity gitu. Yang belum daftar langsung aja cek di websitenya iCommunity.id. Oke, sebenarnya padahal tadi saya tuh awal bilang ke Pak Emil kalau kita waktunya 1 jam Pak gitu. Tiba-tiba udah 1,5 jam aja nih. Maaf ya Pak, ini saya harus bayar berapa ini? Oh iya, maaf. Ini karena saya yang menahan Pak Emil terus kayaknya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. It's okay. I'm very happy to share. Oke, Pak, tapi sebelum menutup nanti saya Halo. boleh ada closing statement Halo. ya Pak ya. Oh, Jadi kalau ya. ya dari closing statement dari Pak Emil gitu boleh ya. Tapi gantian Ya, sekarang ya. saya yang mau share screen gitu, boleh? Oke, Boleh. sebentar Pak. Silakan. Saya sambil share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang udah join di iCommunity Level Up
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah join di iCommunity Level Up Club. Seperti biasa kita selalu hadir pada hari Kamis 19.30 gitu ya. Jadi kita akan bahas berbagai macam hal tentang baik itu bisnis, pajak atau apapun itu. Nah, saya ingin memperkenalkan iCommunity kepada Bapak Ibu yang baru join gitu. So, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rotelli. Beliau juga CEO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing kayak gitu. Kemudian ada berbagai macam programnya. Belum keluar ya? Nggak ada share screen-nya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Udah coba. Tadi belum jadi co-host. Oh ya, oke. Saya langsung, oke. Belum keluar. Oh, kata. Tiba-tiba hilang saya. Oke. Kayaknya ke ini, unsupported, tiba-tiba. Ya udah lanjut aja. Oke. Jadi iCommunity ini punya banyak banget acara atau program kayak gitu. Contohnya ada iCommunity Level Up Club, ada iCommunity Business Matching kayak gitu. Macam-macam. Terus ada juga iCommunity One-on-One Meeting. Ada berbagai macam hal bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu dalam bernetworking kayak gitu. Nah, lalu gimana sih caranya supaya jadi member iCommunity nih? Bapak Ibu bisa cek di websitenya iCommunity, iCommunity.id. Di situ Bapak Ibu bisa jadi member iCommunity, bisa dicek ada member yang free guest, ada yang member pro, ada yang member basic juga ada, dan semua dilihat jelas ada benefit-benefitnya itu ada apa aja kayak gitu. Jadi semuanya ada di situ. Nah, lalu kalau misalnya Bapak Ibu masih kepo nih tentang iCommunity ini, gimana sih kok saya pengen tanya-tanya lebih lanjut bagaimana iCommunity ini bisa berdampak ke kita kayak gitu. Di situ ada iChatty gitu, ada iChatty. Jadi Bapak Ibu itu adalah AI botnya iCommunity. Jadi Bapak Ibu bisa tanya apapun tentang iCommunity yang ada di situ. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu nih informasi lebih lanjut tentang iCommunity, ada jadwalnya apa aja, ngobrolnya minggu ini ada apa aja, itu bisa dicek di Instagramnya iCommunity. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum belum follow IG-nya iCommunity, buruan follow. Jadi saya bisa bisa. iCommunity official, di situ ada event kalendernya apa, dan khusus bulan Agustus Bapak Ibu yang mau jadi pro member iCommunity dan ketemu para pebisnis dan profesional sesama pro itu bisa di harga 1,7 juta aja kayak gitu. Dan fasilitasnya bisa dapat one-on-one meeting, bisa dapat akses online resources, bisa jadi host kayak gitu macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin tanya-tanya lebih lanjut, DM kami aja di iCommunity Official. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Emil. Pak Emil boleh dong dikasih closing statement. Closing statement. Apa ya? Tadi kalau saya bilang sih yang paling buat saya miss adalah 90% keputusan dibuat based on our emotion.
So, belajarlah emotional intelligence atau kecerdasan emosi agar emosi kita bisa lebih cerdas dan kita tidak menyesal dan tidak salah dalam membuat keputusan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau ada yang ketinggalan nanti bisa cari di YouTube iCommunity aja. Oke, Bapak Ibu, boleh kita foto bareng. Oh, timenya udah pergi. Padahal saya Ketendang. mengajak foto bersama ini. Enggak, ketendang. Oke, kayaknya. Oke, Bapak Ibu. Oke, ketendang. Oke, Bu Ida bilang terima kasih. Mungkin boleh foto bersama dulu ya. Sebelum Pak Emil pergi lagi nih dengan tiba-tiba. Bapak Ibu boleh nyalakan ini kameranya supaya kita bisa Halo. foto bareng. Kayaknya Bu Ida Susana saya kenal deh. Kayaknya orang yang sama nggak? Saya kenal harusnya. Terima kasih Bu Ida Susana. Oke. Boleh difoto, Devin? Satu. Oke. Oke, Devin. udah. Udah ya? Sudah, Pak. Sip. Oke, udah. Makasih banyak. Terima kasih banyak udah ngobrol di iCommunity. Thank you, Bro Emil. Thank you semua. Terima kasih selamat malam. Oke, Semoga saya Ken All bermanfaat. ya. 3, Bye. 2, 1, bye-bye.